Sepanjang perjalanan kita mengikuti satu kontestasi politik, yaitu pemilihan legislatif, yang hasilnya seperti kalian tahu semua. Walaupun berbagai sumber, berbagai media menyampaikan bahwa Nilo Jelantik adalah satu-satunya legislator perempuan dari Bali yang lolos saat itu, kami memutuskan tidak mengekspos. Kami memutuskan untuk menunggu. Kami memutuskan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar bersabar dan menunggu hasil keputusan KPU di tanggal 20 Mei 2019 kalau tidak salah. Dan kami memahami saat itu bahwa walaupun Mbak Nilo berpikiran bahwa politik itu bersih dan indah, bahwa rumah politik yang Mbak Nilo masuk ini adalah rumah yang harus menjadi rumah bagi orang-orang yang sama seperti Mbak Nilo, memiliki integritas dan prinsip hidup yang sama. Akan tetapi pada saat kita masuk ke sebuah kontestasi dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya oleh media dan rekan-rekan lainnya, kami berjiwa besar. Karena saat itu kami adalah salah satu tim kampanye nasional Jokowi. Jadi kita harus milih nih yang mana mau diperjuangkan. Kalau Mbak Nilo mau mau baperan gitu kan, mau lebay gitu kan, Mbak Nilo bikin pertemuan dengan kalian kan, mengadu gitu kan, bagaimana mungkin gitu kan. Di lapangan Kak, katanya kalian punya pelayan masyarakat perempuan nih, tapi hasilnya kenapa berbeda. Tapi Mbak Nilo memutuskan tidak melakukan itu semua, dan dengan kepala tegak kami mengatakan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang sudah memilih kami saat itu, dan kami mohon maaf. Kami mohon maaf karena tidak bisa menjaga suara mereka. Karena apa yang terjadi, yaitu kami tidak memiliki saksi di semua TPS. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan Mbak Nilo selalu sampaikan kepada politisi-politisi muda yang ingin terjun di dunia politik, menjadi berkatlah dulu untuk masyarakat, agar di kemudian hari mereka yang meminta kalian untuk berjuang untuk mereka. Jadi bukan kita yang memohon kepada rakyat untuk memilih kita, akan tetapi rakyatlah yang meminta kepada kalian. Tolong Pak, tolong beli, tolong Mbok, tolong Om, Tante, wakili kami di sana. Tapi sebelum itu, sebagai politisi, kita harus sudah menjadi berkat buat mereka, dan itu tidak selalu dalam bentuk materi. Kita bisa memiliki nilai menjual, misalnya memiliki sebuah brand, personal brand, yang dimana orang-orang di sekitar kita itu bisa kita naikkan derajatnya, bisa kita berikan manfaat buat mereka dengan cara, misalnya contohnya ada 100 driver di Bali, atau ada 200 pedagang UMKM di Bali. Bagaimana caranya seorang politisi tersebut bisa menjadi berkat buat 200 UMKM itu, bisa menjadi berkat untuk 100 tour driver itu. Nah, kalau sudah terbukti kalian menjadi berkat di lapangan untuk masyarakat-masyarakat tersebut, jika kalian ingin melanjutkan perjuangan kalian, tentunya jalan itu sudah terbuka. Walaupun memang kontestasi itu harus diikuti kembali kan gitu kan. Cuma ya karena misalnya sudah pernah mengikuti kontestasi politik tersebut, di kedua kali harus memahami bahwa ada hal-hal yang sangat krusial yang perlu diperhitungkan. Salah satunya adalah saksi di TPS masing-masing. Nah, Mbak Nilo menjalani semua proses tersebut, dan di tahun 2019 sebenarnya pada saat usai kontestasi pileg dan pilpres tersebut, Mbak Nilo sebenarnya sudah pernah menyampaikan untuk keluar dari partai. Itu memang apa namanya? Abi, tolong Mi, sudah pernah menyampaikan di tahun 2019 untuk untuk tetap melanjutkan perjalanan Mbak Nilo, tetap melanjutkan perjuangan Mbak Nilo untuk masyarakat, sebagai seorang Nilo Jelantik saja, sebagai seorang Mbak Nilo saja yang vokal, yang kritis, yang selalu berada di jalanan, yang selalu berada di berbagai pelosok desa dan ruang-ruang mengajar itu. Permintaan Mbak Nilo ditolak. Saat itu ditolak, dan Mbak Nilo menyampaikan
dengan sangat jelas saat itu positioning Mbak Niluh terhadap seorang Anies Baswedan. Kita bicara 3 tahun lalu ya. Jadi Mbak Niluh sudah menyampaikan bagaimana positioning Mbak Niluh terhadap Anies Baswedan. Karena seperti yang kalian ketahui, di Pilkada DKI kami secara independen mendukung, memperjuangkan dan menyaksikan bagaimana proses Pilkada DKI itu berjalan. Kami mengalami beberapa kami mengalami beberapa intimidasi, beberapa peristiwa yang memang kami tidak pernah ekspos di sosial media yang berkaitan dengan keputusan Mbak Niluh mendukung Basuki Cahayapurnama. Jadi kalau dari sisi mendirikan posko teman Ahok dan pengumpulan KTP saat itu, hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksetujuan orang-orang terhadap keputusan Mbak Niluh itu, Mbak Niluh sampaikan dengan cara yang sopan kepada orang-orang yang datang ya, yang misalnya mengatakan tutup poskonya gitu kan, kamu kan bukan muslim gitu kan, kamu kan tidak ada hak untuk memilih di Jakarta dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan secara personal. Dan hal-hal lainnya banyak juga terjadi. Misalnya Mbak Niluh didaftarkan di berbagai situs kencan, mendapatkan ribuan pesan yang tentunya kalian tahu isinya apa gitu kan. Hal-hal yang membuat kita sebagai warga negara mungkin terkadang jadi capek ya. Aduh, ngapain sih gitu loh, ngapain sih kita melakukan hal seperti ini. Yang kita dapatkan adalah cacian, makian, intimidasi, teror dengan berbagai macam cara dialamatkan ke kami, ke keluarga kami, berbagai macam hinaan, fitnah dan segala macam masuk ke dalam keluarga kami, termasuk suami, putri Mbak Niluh, mama Mbak Niluh juga. Tapi Mbak Niluh tetap berpikir bahwa ini adalah jalan hidup Mbak Niluh. Dan Mbak Niluh memutuskan untuk mengiyakan di tahun 2019 itu, oke, saya masuk, saya tetap berada di dalam partai ini, tapi dengan syarat saya tetap menjadi diri saya sendiri. Jadi mungkin kalian menyaksikan bagaimana dari hari ke hari Mbak Niluh tetap seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Mbak Niluh sebelum berada di partai, dengan Mbak Niluh jelantik sesudah berada di partai, saat berada di dalam partai, nothing has changed gitu loh, nggak ada yang berubah. Kalau secara aturan kan memang mungkin nggak ada ya, orang sudah masuk di dalam sebuah partai mengkritisi orang partainya sendiri atau mengkritisi orang-orang yang misalnya dihormati atau didukung oleh partai tersebut. Tapi buat Mbak Niluh kan, Niluh is Niluh gitu. Perjuangan Mbak Niluh berada di dalam garis yang bersama rakyat yang termarginalkan. Partai itu adalah sebuah rumah yang kita perjuangkan tuh berada di setiap sudut negeri ini, di setiap sudut pulau ini. Dan itu mengapa Mbak Niluh memutuskan masuk ke dalam partai politik, karena partai politik tersebut adalah tugasnya untuk memperjuangkan hak rakyat. Setelah beberapa lama berjalan, banyak berita-berita di media, dan Mbak Niluh tetap memutuskan untuk berada di dalam Partai Nasdem, menjalankan kegiatan kami, melewati berbagai macam tantangan di masa pandemi, tetap menjadi berkat dan manfaat untuk masyarakat Bali dan juga masyarakat Indonesia. Karena Mbak Niluh percaya pada saat itu dengan kekuatan, kemampuan digitalisasi dan teknologi yang kita miliki, tidak ada turis datang ke Bali, tidak ada tamu datang ke Bali, kita bisa lakukan shifting skill, kita bisa lakukan banting setir bahasanya, untuk tetap bagaimana memperjuangkan Bali tetap hidup. Di saat yang sama Mbak Niluh juga tetap kritis kepada pemerintah pada saat ada aturan-aturan yang tidak memihak kepada wisatawan domestik saat itu, tidak memihak kepada pelaku pariwisata ataupun pekerja pariwisata saat itu. Kami ada untuk mereka. Kami tetap berjalan seperti apa adanya.